akan berjuang terus bersama semua kekuatan yang mau diajak Kekuatan kerjasama. korupsi. Yang tidak mau diajak kerjasama tidak apa-apa. Kalau ada yang mau nonton di pinggir jalan, silahkan jadi penonton yang baik. Tapi kalau sudah tidak mau diajak kerjasama, ya jangan mengganggu. Apapun Dasarnya yang memang sombong. diterangkan oleh teman-teman Hajar Bang Rocky, hajar. bahwa nggak itu maksudnya, iya, tapi harus ada official statement. Bahwa jangan nyatakan itu di publik seolah-olah dia nggak boleh diganggu. Yang nggak boleh diganggu cuma raja. Tuhan aja bisa diganggu dengan doa. Dan sebetulnya itu intinya kenapa kita terus ingin berkontribusi pada perbaikan dengan mengganggu apa yang sedang diterangkan. Kenapa? Karena pembangunan itu adalah duit rakyat, pajak rakyat, masih kita nggak boleh ganggu. Jadi kita ingatkan pada Pak Prabowo prinsip bahwa no representation without opposition, no taxation without representation. Jadi semua hal itu yang kita mau terangkan pada beliau sebagai orang yang belajar juga tentang ilmu sosial atau tentang doktrin demokrasi, supaya datang ke publik dan terangkan apa yang maksud, apa yang Anda maksud dengan jangan ganggu kami itu. Emang kalau diganggu mau diapain? Kan itu dasarnya kan. Justru politik adalah gangguan, adalah kecerewetan, adalah upaya untuk menghasilkan dialektika. Jadi sekali lagi Pak Prabowo terangkan ulang apa yang dimaksud dengan jangan ganggu kami itu. Jangan diganggu oleh PDIP. Itu juga artinya sama dengan demokrasi, tidak boleh menghasilkan pikiran alternatif. Jadi bayangkan misalnya kalau semua hal yang diucapkan oleh Pak Prabowo itu tidak boleh diganggu. Lalu yang kontrol siapa itu? Rakyat. Rakyat mau kontrol lewat partai, mau kontrol lewat parlemen, mau kontrol lewat FNN, mau kontrol lewat segala macam TikTok. Jadi ini berbahaya kalau tidak diterangkan. Jadi demi keadilan berpikir, silakan Pak Prabowo datang ke pers dan terangkan apa yang Anda maksud dengan jangan diganggu. Ya begitulah, namanya juga nggak pernah sekolah, mau harap apa? Nggak penting pendidikan, yang penting makan. Padahal kalau kita mau sunyi, nggak mau diganggu, mau tenang, ya masuk panti jompo aja, selesai. Di situ sunyi banget, nggak bakal kita diganggu. Ya pensiun. Lagian di perusahaan-perusahaan besar internasional yang ternama seperti McD, KFC, atau apapun, bahkan TikTok di sini, kan sering ada kan notifikasi, tolong berikan kritik dan saran. Bagaimana pendapat kalian? TikTok aja sebesar ini minta kritik dan saran kita. Nah sekarang kita mau jadi presiden Wakanda. Justru kita nggak mau diganggu, nggak mau kritik dan saran. Dan itu adalah awal dari kehancuran. Karena kritik dan saran itu membuat kita semakin pintar. Makanya negara-negara maju itu bisa pintar karena mereka itu terbuka atas kritik dan saran. Apalagi kalau kita ke Inggris, wah, mereka memohon, what is your opinion? Give us advice. Kalau di sini malah kita disuruh pindah negara. Kalian kritik-kritik terus, pindah aja kalau nggak suka tinggal di Wakanda, pindah negara. Itu namanya orang jadul. Makanya pentingnya memilih pemimpin yang milenial, Gen Z. Bukan yang Jetpam, zaman bahala. Zaman revolusi nggak jelas, zaman feudal, zaman VOC, begitu. Kalau zaman VOC begitu, kita tidak boleh terima kritik dan saran. Saya rasa kita ini masuk dalam aura kehancurannya, benar-benar mengerikan sekali ya. Saya pun terima kritik dan saran dari semua orang, bahkan dibully pun di TikTok. Saya juga punya perusahaan, staff-staff saya memberikan kritik dan saran, bahkan customer saya memberikan kritik dan saran, dan saya minta. Karena saya tidak mau ketinggalan. Mereka bayar ke saya. Apalagi presiden dibayar sama rakyat, nggak mau kritik dan saran. Hello, OMG. Dibayar tapi nggak mau diganggu. Ya masuk ke panti jompo aja. Di situ nggak ada kritik saran lagi. Tenang di situ. Maju terus Miss Juliet, kita perjuangkan. Kitalah oposisi yang abadi, yang sempurna. Salam oposisi. Salam oposisi. Salam Pancasila, merdeka. Pak, Bapak belum kerja aja udah ngomong bilang begitu. Orang nggak ada yang larang kok. Siapa yang ngelarang? Nggak ada yang larang, Pak. Yang ada juga orang dukung. Kalau kerja untuk rakyat.
itu pasti semua orang dukung, Pak. Tapi kalau kerjanya bukan untuk rakyat ya pasti orang protes, semua orang pada protes, Pak. Betul, Bang. Jadi Bapak tenang aja, nggak ada yang ganggu, Pak. Intinya Bapak niatnya kerja untuk rakyat, oke, pasti kita dukung kok. Tenang, Pak, tenang. Tidak mau negeri ini dipimpin oleh pemimpin yang memenangkan pertarungan pemilu dengan cara curang. Haram hukumnya. Karena itu pertanggungjawaban dunia akhirat. Jadi haram hukumnya kita dipimpin oleh orang yang mendapatkan kekuasaan dengan cara curang. Dengan cara membayar, dengan cara mengakali sirekap, dengan cara mengakali manual dan lain sebagainya. Karena itu, kalau kita melawan hari ini adalah perlawanan konstitusional. Bukan perlawanan inkonstitusional. Kita tidak melawan orang. Kita melawan sebuah fenomena, kecurangan, ketidakadilan, ketidakbenaran, dan hal-hal yang merusak demokrasi kita. Karena kita tidak ingin negara ini menjadi negara otoriter kembali. Kita tidak ingin negara ini seperti negara Orde Baru. Karena itulah kita butuh perlawanan agar demokrasi kita tetap tegak. Ya, sepakat dengan apa yang dikatakan oleh Bang Refli Harun bahwa kita tidak ingin Indonesia ini kembali ke zaman Orde Baru. Maka dari itu kita harus tetap melawan apa yang menjadi kecurangan dan juga kebijakan-kebijakan buruk yang akan dilakukan oleh Prabowo. Dan lagi Pak Wowo ini blunder untuk kesekian kalinya. Saya kira apa yang menjadi statementnya pada saat menghadiri acara PAN, beliau mengatakan bahwa kalau tidak mau diajak kerjasama, ya silahkan menjadi penonton di pinggir jalan dan jangan mengganggu. Kata-kata jangan mengganggu pada saat kerja ini adalah sebuah tanda tanya, dalam artian bahwa maksud dan tujuan perkataan Pak Prabowo ini seperti apa? Apakah kita sebagai rakyat Indonesia tidak dibiarkan untuk mengkritisi setiap apa yang menjadi kebijakan Pak Prabowo, baik itu buruk ataupun menyengsarakan banyak rakyat Indonesia? Apakah kita disuruh diam saja dan tidak dibiarkan untuk bersuara? Saya kira ini adalah sebuah kekonyolan, statement yang tidak bermutu dari seorang presiden yang terpilih seperti Prabowo. Sepakat dengan apa yang dikatakan oleh Bang Rocky Gerung bahwa rakyat ini yang membayar pajak, artinya rakyat yang menggaji Bapak untuk bekerja. Dan suatu kewajaran jika rakyat mengkritisi atau mengkomplain apa yang menjadi kerja Bapak, apalagi kerjaan Bapak ini tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh rakyat. Jadi jangan seenaknya bicara. Kata Bang Bule, kalau tidak mau dikritisi, aku pati jompo aja istirahat tanpa ada gangguan dari orang. Saya kira itu adalah saran yang luar biasa dari Bang Bule. Nah, untuk para pendukung Prabowo Gibran, tolong jelaskan secara detail apa maksud junjungan Anda. Kalau bisa berkomentar di video ini. Apakah kita dilarang untuk mengkritisi setiap kebijakan-kebijakan yang dilakukan itu, kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh Prabowo, meskipun itu kebijakan buruk, kita tetap disuruh diam. Saya kira ini adalah awal dari bangkitnya Orde Baru, pemerintahan yang otoriter, tidak mau menerima solusi dari siapapun. Baiklah sahabat-sahabat, saya kira terlalu lama saya ngoceh, jangan sampai membuat pendukung Prabowo semakin naik darah. Dan terima kasih buat Bang Rocky Gerung dan juga Bule maupun Bang Refli Harun soal bagaimana keberpihakan kalian terhadap rakyat. Dan semoga kalian semua selalu disehatkan agar bisa tetap berjuang di barisan rakyat Indonesia yang saat ini tidak mendapatkan sebuah keadilan, merasa tercekik dengan apa yang menjadi kebijakan-kebijakan pemerintah. Saya akhiri dengan ucapan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.